bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu kelompok orang perangkat suatu kelompok. Jadi atau perencanaan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau ubah kebenaran itu atau data hanya kita mengetahui definisi kasus dalam hal ini. Nah, kasus dalam hal ini adalah sebuah masalah yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Namun sekali lagi semua itu tidak dapat lebih cepat merespon pertumbuhannya. Perkenalkan, nama saya Idrus Amiruddin sebagai pemateri yang pertama, di mana materinya yaitu definisi dari sistem informasi manajemen. Di mana sistem informasi manajemen ini adalah sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Juga sistem informasi manajemen ini adalah suatu informasi atau satu sistem yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyampaikan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat para ahli yang mengatakan yang pertama ialah Terry pada tahun 1977 mendefinisikan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, kegiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM atau sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian pendapat yang selanjutnya itu dari Taylor III pada tahun 1999 mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang secara spesifik dirancang untuk mengarahkan jumlah-jumlah besar dan banyaknya jenis informasi dalam suatu organisasi. Dalam suatu sistem informasi manajemen, data dikumpulkan, diorganisasikan, diproses dan dibuat agar mudah diperoleh bagi manajer agar informasi menjadi alat bantu dalam menyampaikan tugas-tugas operasional. Kemudian pendapat yang terakhir dari Mitch Lloyd pada tahun 2001 mengatakan bahwa sistem informasi adalah sebagai sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Ya, itu beberapa pendapat para ahli mengenai sistem informasi manajemen. Nah, dari itu bisa berdasarkan simpulkan bahwasanya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya sistem informasi manajemen ini tidak hanya bergantung pada komputer saja, melainkan manusia juga ikut berperan sebagai operator, pengendali dari setiap prosesnya, yang mana dalam prosesnya terdapat sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, ditampilkan dan yang berguna untuk tujuan dalam pengembalian sebuah keputusan. Ya, mungkin itu yang menjadi pembahasan saya terkait dari definisi sistem informasi manajemen itu sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda dengan NIM 20300118078. Di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan sistem informasi manajemen dengan fungsi manajemen perencanaan, organisir, dan pelaksanaan dalam pendidikan. Fungsi manajemen memang banyak macamnya dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Penambahan atau pengurangan fungsi-fungsi manajemen ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi yang bersangkutan. Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen seperti planning, organisir, actuating, dan controlling. Dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Fungsi-fungsi dalam manajemen sebenarnya sangat banyak. Namun, dalam pembahasan ini kami hanya membahas 3 yang akan dibahas, yaitu perencanaan, organisir, dan pelaksanaan. Jadi, perencanaan merupakan suatu fungsi manajemen yang paling utama. Pada urutan kegiatan, perencanaan merupakan awal kegiatan fungsi lain yang akan bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua itu pengorganisasian. Diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, dan tanggung jawab, serta wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka pencapaian tujuan. Pengorganisasian merupakan langkah kedua fungsi manajemen. Hasil pengorganisasian adalah suatu situasi di mana organisasi dapat digerakkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3 yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen pelaksanaan merupakan fungsi
fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Pengaruh sistem informasi manajemen untuk dunia pendidikan adalah dua komponen yang tidak dapat dari aktivitas pendidikan. Kedua komponen ini memiliki hubungan dalam membentuk karakteristik dunia pendidikan. Manajemen dalam menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut adalah pendidikan sebagai penggeraknya terhadap sistem informasi pendidikan, sedangkan sistem informasi manajemen akan menjadi penentu kinerja pendidikan. Jadi dapat dimengerti bahwa pengaruh sistem informasi manajemen untuk pendidikan sebagai alat bantu orang-orang yang bekerja dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu sebuah pendidikan. Sistem informasi manajemen juga dapat dijadikan alternatif pilihan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menyajikan aktivitasnya secara lebih cepat dan lebih cepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Umar Abadi. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kami. Baik, langsung saja. Nah, pendidikan untuk pengambilan keputusan yang bersifat taktis, sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang strategis untuk menentukan langkah pendidikan. Secara teoritis, sistem informasi manajemen akan sangat membantu para pengelola pendidikan dari berbagai tingkatan dalam melakukan tugasnya. Proses pengembangan sistem itu dapat berarti menyusun sistem yang baru, gunanya untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan digantikan karena dapat menyebabkan oleh beberapa hal, di antaranya itu ada kesalahan yang tidak disengaja yang bisa menyebabkan kebenaran itu atau data kurang yang terjamin. Kemudian tidak efisiennya terjadinya operasi pengolahan data tersebut, dan adanya instruksi-instruksi kebijakan yang baru baik dari pemimpin atau dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Ya, menurut Beaufort dan Bedin pada tahun 1998 ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, yaitu pertama perencanaan, implementasi, dan penilaian perencanaan sistem informasi manajemen. Itu di sini yang dimaksud adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan. Terdapat beberapa fungsi sistem informasi manajemen pada pendidikan, yaitu pertama, dapat membantu dalam mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen sangat berperan penting dalam pengambilan sebuah keputusan di organisasi manapun, karena dalam organisasi manapun keputusan dibuat berdasar informasi yang benar dan informasi yang hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Kedua, dapat membantu menemukan berbagai macam masalah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen ini memberikan sebuah informasi yang relevan tentang setiap aspek kegiatan. Nah, jika terjadi suatu kesalahan yang berasal dari manajemen, maka sistem informasi manajemen membantu mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, dapat menjamin ketersediaan kualitas dan menyediakan suatu informasi yang akurat. Keempat, mengembangkan proses perencanaan dan kegiatan manajemen yang efektif. Kemudian terakhir yaitu bermanfaat dalam hal lain sistem informasi manajemen bagi pendidikan juga sebagai sistem informasi untuk mengolah data, transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, dan bagian materi yang akan saya jelaskan adalah contoh kasus dalam sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang contoh kasus dalam sistem informasi manajemen, maka perlu kiranya kita mengetahui definisi kasus dalam hal ini. Nah, kasus dalam hal ini adalah sebuah masalah. Nah, masalah tentu akan ada metode atau cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan berbicara kasus atau masalah, tentunya kita akan bertanya, masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan. Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan sehingga lembaga pendidikan itu membutuhkan sistem informasi manajemen, di antaranya adalah masalah kasus data pendaftaran siswa baru. Nah, di dalam mekanisme pendaftaran siswa baru tentu ada banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan atau perlu di planning dengan baik, sehingga membutuhkan apa yang namanya
sistem informasi manajemen. Yang kedua itu ada data alumni atau lulusan. Nah, di sini ada data siswa pindahan juga, sehingga tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa setiap lembaga pendidikan membutuhkan apa yang dinamakan sistem informasi manajemen. Karena di dalam sistem informasi manajemen ada yang namanya planning, perencanaan, pencatatan, pengorganisasian, dan lain sebagainya. Adapun masalah-masalah yang sering dialami oleh lembaga pendidikan seperti masalah pendaftaran siswa baru. Nah, di sini contoh kasusnya pendaftaran siswa baru. Di situ kan kita akan sangat memerlukan data, input data mengenai berapa banyak siswa yang akan mendaftar dan apakah fasilitas dalam sebuah lembaga pendidikan itu cukup untuk siswa yang akan mendaftar. Dan bukan hanya itu, banyak hal-hal di dalamnya yang bersifat teknis sehingga memerlukan apa yang namanya sistem informasi manajemen. Bahkan bukan hanya itu, masih banyak lagi contoh kasus yang sangat erat kaitannya dengan sistem informasi manajemen, sehingga setiap lembaga pendidikan harus juga kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler siswa di dalam sekolah, serta hubungan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, dan ada juga hubungan dengan dinas pendidikan kota dan dinas pendidikan provinsi. Nah, semua kasus-kasus masalah ini tentu sangat memerlukan dan memang perlu adanya sistem informasi manajemen agar tiap masalah atau kasus-kasus masalah yang ada di dalam pendidikan itu bisa terkontrol dan terorganisir dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka manajemen pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan lebih mudah terkontrol. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tentu sangat mempermudah lembaga pendidikan untuk mengorganisir atau melakukan planning atau melakukan pengontrolan terhadap setiap kasus-kasus dalam dunia pendidikan. Maka dengan demikian, otomatisasi, komputerisasi sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen merupakan solusi yang tepat untuk memecahkan kasus atau masalah ini. Dengan cara yang pertama, perencanaan strategik, yaitu penetapan tujuan organisasi dan pendefinisian sasaran, kebijakan dan pedoman umum yang mengarahkan alur untuk organisasi. Yang kedua, pengendalian manajemen, yaitu teknik perolehan lokasi pabrik, produk baru, dan pemakaian anggaran atau laporan. Yang ketiga, perbedaan pengendalian operasional, yaitu pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga, perbedaan pengendalian operasional, yaitu pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Namun sekali lagi, semua itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya sebuah sistem informasi manajemen dalam sebuah pendidikan itu. Karena di dalam SIM atau sistem informasi manajemen, maka semua kasus atau masalah dalam SIM kita bisa membaca, menginput, ada output, kita lebih dipermudah untuk menyimpan, menghitung, bandingkan, dan banyak lagi yang akan mempermudah kita dalam mengatasi masalah atau kasus dalam sistem informasi manajemen ini. Ya, mungkin itu yang bisa dan dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, maka insya Allah akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Zaman now ini, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, bahkan pendidikan itu sendiri, merasakan dampaknya, manfaat dari perkembangan teknologi. Dengan kemajuan perkembangan pendidikan, baik dari segi administratifnya atau teknologinya, proses pendidikan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk mengembangkan mutu pendidikan di sini, maka dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung. Contohnya, seperti aplikasi teknologi informasi. Oleh karena itu, di sini pendidikan dituntut untuk bisa lebih cepat merespon customer-nya, seperti peserta didik maupun masyarakat, dengan memberikan segala informasi yang mudah diakses dan juga cepat serta akurat. Maka di sini terdapat beberapa solusi, yang itu salah satunya adalah dengan membuat weblog. Nah, apa itu weblog? Weblog itu adalah website pribadi yang di dalamnya terdapat informasi, ide, dokumen yang dibentuk dalam bentuk link. Contohnya salah satunya itu Blogspot dan juga WordPress. Itu adalah solusinya. Nah, blog ini sendiri yaitu memiliki sifat yang open source, yang artinya di mana setiap orang bisa mengembangkannya, mengubah segala fitur-fiturnya sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu kelebihan dari solusi ini, solusi pembuatan blog ini, ialah bisa dibaca oleh
setiap pengunjung blog setiap pengunjung blog yang tak terbatas, dan bisa memberikan komentar di pada kolom komen yang dapat dituliskan pada blog itu sendiri. Dan jika lembaga pendidikan memiliki dana yang cukup besar, maka alangkah lebih baiknya ketika bisa membuatkan website sekaligus e-learning bagi setiap peserta didik, karena dengan adanya e-learning kita bisa mengaksesnya secara mudah melalui internet, dan siswa-siswi dan juga para guru bisa melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien, karena di sini peran guru hanyalah mengirimkan atau mengupload file materinya melalui internet, maka informasi akan lebih cepat dan akurat tersampaikan kepada para siswa dan siswi.